Shalom dan salam sehat selalu bagi kita semua, sahabat yang baik hati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, pada Minggu Palmarum, yaitu dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai 29. Marilah kita membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca hanya ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 dalam liturgi Palmarum ini merupakan nyanyian puji-pujian. Mazmur ini dinyanyikan dalam arak-arakan kemenangan yang mengiringi raja yang memuncak pada upacara kurban dalam perjalanan menuju rumah Tuhan. Mazmur ini juga dinyanyikan pada perayaan Paskah umat Israel dan juga pada hari raya Pondok Daun. Nyanyian pujian ini pula yang dipakai oleh orang banyak ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Optimisme mereka diungkapkan melalui pujian Mazmur ini. Dalam Mazmur ini kita akan melihat ada kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelamatkan orang yang berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Sehingga melalui kesaksian ini, umat semakin dikuatkan imannya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan dan keselamatan Tuhan itu semakin nyata lagi manakala kita mengetahui bahwa Mazmur ini adalah nubuatan tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus. Mazmur ini akan mengarahkan kita semakin memahami kasih dan keberadaan Yesus dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tuhan menyatakan keselamatan bagi umatnya Israel. Namun mereka menolak seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Mereka telah membuang batu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Sebuah bangunan dapat kokoh berdiri tentu karena memiliki penopang yang kuat, yaitu pondasi dan tiang. Demikian halnya di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Hidup ini tidak akan sempurna tanpa Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi kita saat ini. Jika kita hendak mendirikan suatu bangunan, tentu tidak asal membangunnya. Perlu ada perencanaan. Yesuslah yang dikatakan bagi kita saat ini sebagai batu penjuru yang teguh. Maka kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kedamaian, sukacita. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang banyak menyanyikan Mazmur ini untuk menyambut Yesus. Walaupun optimisme orang yang menyambut Yesus dengan nyanyian Mazmur ini berbeda dengan yang direncanakan oleh Yesus. Namun mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa ketika kita menghadapi berbagai hal atau kita tahu apa yang harus kita hadapi ke depannya, tetapi Yesus tidak lari dari apa yang harus dia hadapi. Dia menghadapinya sesuai dengan panggilannya. Maka pada Minggu Palmarum ini, bagaimana kita di dalam mempersiapkan diri kita untuk merayakan, mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Apakah kita telah membuat Yesus sebagai pintu gerbang
sehingga kita boleh masuk kepada kebenaran, sebab Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Buatlah Yesus sebagai batu penjuru di dalam hidupmu. Kemudian ketika kita sedang mempersiapkan diri, hal apa yang sedang kita lakukan menurut Mazmur ini? Yaitu bersorak-sorailah. Kemudian berilah. Orang yang bersorak-sorai tentu menunjukkan ekspresinya, memberikan sesuatu kepada orang lain melalui ekspresinya. Kemudian dikatakan berdoalah, meminta memohon keselamatan kepada Tuhan. Hiduplah bersinar, memiliki terang, sebab Yesus adalah sumber terang kita. Sahabat yang baik hati, pada Minggu Palmarum ini, mari persiapkan diri, mari persiapkan hati untuk melihat, untuk merasakan Yesus yang adalah kebenaran kita, Yesus adalah keselamatan kita, dan di dalamnya kita senantiasa bersyukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami untuk membuat kami beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa, beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah kami setia menjadi orang yang percaya. Persiapkan hati kami ya Tuhan, pikiran kami di dalam menanti, di dalam menyambut akan kedatangan-Mu, sehingga ketika itu tiba, kami Engkau dapati sebagai orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.